Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Hermawan, NIM 2115135 dari Homedes Malambe. Di sini saya akan mempresentasikan pemanfaatan aluminium scrap sebagai bahan baku industri kecil, pengecoran logam non-ferro melalui perlakuan pada logam cair, solution treatment dengan rotary shaker. Perkembangan dunia otomotif mengalami perkembangan yang luar biasa dan memasuki masa keemasan. Hal ini ditunjukkan dengan munculnya industri otomotif yang memproduksi berbagai jenis dan merek kendaraan. Perkembangan terjadi tidak hanya pada teknologi engine saja, tetapi juga pada desain bodi, sehingga memerlukan dukungan bahan dan alat yang mencukupi. Dalam industri otomotif, ketersediaan akan material, terutama logam, yang mempunyai sifat kuat dan tangguh sangat dibutuhkan untuk menjadi dasar dari komponen otomotif. Aluminium dipergunakan secara luas bukan saja untuk peralatan rumah tangga, tetapi dipakai untuk keperluan material, pesawat terbang, otomotif, kapal laut, dan konstruksi lain-lainnya. Bahkan, di dunia otomotif, aluminium merupakan material menarik karena dapat menurunkan berat kendaraan dan penggunaan aluminium diharapkan dapat menekan kenaikan bahan bakar serta material ini mudah juga didaur ulang. Pemanfaatan limbah logam. Di sisi lain, limbah logam menjadi permasalahan serius yang harus dicarikan solusi. Karena itu limbah logam, khususnya aluminium bekas, aluminium scrap perlu didaur ulang. Pemanfaatan material bekas scrap atau daur ulang recycle material adalah sangat diharapkan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dengan pertimbangan harga yang terjangkau oleh industri kecil pengecoran logam non-ferro. Namun, pemanfaatannya masih kurang mempertimbangkan kualitasnya. Pada penelitian ini diharapkan dapat mengungkap karakteristik material, akan dilakukan pemulihan recovery dan peningkatan increase sifat material melalui perlakuan pada cairan logam, solution treatment dengan alat pengambil gas atau gas remover berupa rotary shaker, sehingga material bekas dari aluminium dapat digunakan untuk membuat komponen otomotif sesuai dengan standar kekuatan yang dipersyaratkan. Tujuan yang dicapai dalam makalah ini adalah untuk merumuskan metode pemanfaatan aluminium scrap sebagai bahan baku industri kecil pengecoran logam non-ferro melalui perlakuan pada logam cair, solution treatment dengan rotary shaker. Metode yang digunakan adalah eksperimen laboratorium. Dan ada pula alat yang digunakan, yang pertama dapur peleburan, yang kedua kompresor, yang ketiga tangki minyak tanah, yang keempat cetakan logam, yang kelima timbangan, yang keenam gergaji, yang ketujuh kikir, yang ke-8 mesin milling, yang ke-9 alat uji impact Kirby Hungta Type HT 8041A, yang ke-10 alat uji kekerasan Brinell merek Afri, dan yang ke-11 adalah alat foto mikro dan makro. Dan hasil dari pembahasan ini adalah meliputi desain alat rotasi shaker yang digunakan untuk mengambil gas remove pada cairan logam, peleburan dan pengecoran, aluminium scrap yang dapat memperbaiki sifat mekanisnya dengan proses perlakuan pada logam cair, menganalisis sifat bahan terhadap perlakuan aluminium, panduan dari bahan daur ulang recycle materials melalui proses perlakuan pada logam cair dengan alat rotasi shaker, dan optimalisasi proses perlakuan pada logam cair dengan alat rotasi shaker. Dari hasil dan perancangan pembuatan rotary digester, ini adalah hasilnya ya, bisa dilihat fotonya. Dan proses yang pertama diawali dengan pemilihan bahan. Bahan yang digunakan adalah scrap aluminium dari plate bekas, piston bekas, dan bahan-bahan aluminium yang digunakan untuk komponen otomotif. Bahan yang dapat digunakan dipilih dengan cara mensortir bahan-bahan yang mengandung atau bercampur dengan bahan bukan aluminium seperti baja, plastik, dan lain-lain. Bahan scrap, panduan aluminium dilebur sampai suhu 724 oktanse atau OC. Suhu tersebut dipantau dengan digital thermocouple dan suhu dipertahankan hingga selesai pengecoran. Waktu yang diperlukan untuk menuang antara 13-15 detik dengan jarak 1,5 meter dapur dan cetakan. Kecepatan tuang rata-rata 0,083 kg per dt. Pada pengamatan untuk menuang 0,5 kg diperlukan waktu rata-rata 6 detik.
Waktu pendindingan dalam cetakan rata-rata 60 detik, sehingga logam itu dikeluarkan dari cetakan untuk didinginkan pada suatu udara. Dan komposisi pada panduan aluminium yaitu Si, Cu, Mn, dan Mg dengan komposisi 6,9%. Si 0,1247% Cu dan 0,0315% Mm dan 0,2387% Mg, sehingga membentuk paduan aluminium 356. Sumbernya Ramsden 2004. Perlakuan dan nilai kekerasan Brimel BHN di urutan pertama dari melting 1 57,92, yang kedua ada pengaduan rotary digeser selama 2,0 menit 64,52, yang ketiga pengadukan rotary digeser selama 25 menit dengan 67,87, dan pengadukan rotary digeser selama 3,0 menit di 65,10, dan pengadukan rotary digeser selama 3,5 menit di 64,57. Dari penguji kekerasan yang dilakukan pada spesimen remelting 1 dari saklap aluminium sebesar 57,92 BHN, nilai kekerasan Brinell spesimen yang diberikan perlakuan rotary digeser selama 2 menit adalah 64,5 BHN atau mengalami peningkatan sebesar 1,39 terhadap remelting 1. Nilai kekerasan Brinell spesimen yang terjadi dari perlakuan rotary digeser selama 2,5 menit yang terjadi peningkatan sebesar 17,17% dari remelting 1 yaitu menjadi 67,87 BHN, dan nilai kekerasan ini berarti juga mengalami peningkatan terhadap spesimen yang diberi perlakuan rotary digeser selama 3 menit sebesar 2,1240%. Dan kesimpulan yang saya buat, pembuatan dan pengembangan rotary digeser untuk industri kecil pengecoran logam adalah dengan prinsip yang dibuat oleh Volseco berupa mobil degassing unit yang berfungsi untuk menghilangkan gas H2 yang terjebak dalam peleburan. Rotor dirancang menghasilkan gelembung yang melewatkan gas ke dalam cairan logam sehingga gas hidrogen dikeluarkan ke udara bebas setelah gelembung-gelembung melewati permukaan. Gelembung yang ditimbulkan juga mengumpulkan inklusi dan membawanya ke atas permukaan. Pengocoran aluminium untuk mendapatkan hasil yang optimal dengan membuat perlakuan pada logam cair diantaranya adalah dengan cara degassing menggunakan alat rotary. Terima kasih untuk presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.